Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim yang kita harapkan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Muslim Yogyakarta dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah judul yang mungkin dianggap oleh sebagian orang menyinggung perasaan orang tua. Tapi inilah kenyataannya. Saya akan mulai dengan sebuah kisah yang diceritakan oleh As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Diceritakan oleh beliau bahwa suatu hari ada seorang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang tersebut menyeret anaknya. Seorang bapak yang menyeret anaknya dan mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, nasihati anakku ini. Kenapa? Anakku ini durhaka kepadaku." Maka Umar Ibn Khattab manakala mendengar apa yang disampaikan oleh sang bapak, dia langsung menasihati anak tersebut. Sebelumnya Umar Ibn Khattab berkata kepada anak tersebut, "Bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah. Kenapa engkau durhaka kepada orang tuamu?" Kata anak itu, "Sebentar wahai Umar, sebelum engkau menyampaikan nasihatmu, bolehkah aku bertanya? Apa pertanyaan yang akan engkau sampaikan?" Kata Umar, "Saya ingin bertanya apakah anak memiliki hak atas orang tuanya? Apakah anak memiliki hak atas orang tuanya? Atau dengan kata lain, apakah orang tua memiliki kewajiban atas anaknya?" Maka Umar Ibn Khattab pun menjawab, "Iya, anak memiliki hak atas orang tuanya. Di antaranya anak tersebut harus mendapatkan calon ibu yang baik, yang pertama. Kemudian yang kedua, dipilihkan nama yang baik. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan dari orang tuanya." Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab tentang hak-hak anak itu, langsung si anak berkata, "Wallahi ya Umar, demi Allah wahai Umar, secuil pun bapak saya tidak menunaikan kewajibannya. Saya dipilihkan ibu yang tidak solehah, kemudian nama saya diberi nama Ju'al." Apa namanya? Ju'al. Tahu nggak Ju'al? Ju'al itu serangga yang biasa nemplok di gundukan warnanya hijau. Apa itu? Donat. Big donat warnanya hijau. Yang ada di mana? Yang ada di lapangan biasanya atau di jalan-jalan. Apa itu? Kotoran sapi, kotoran unta yang muntuk-muntuk itu. Di situ kan ada serangga yang biasanya membuat apa? Membuat lollipop, muter itu. Itu Ju'al. Jadi bapak saya memberi nama saya apa? Ju'al. Makanya antum kalau ngasih nama itu jangan asal buka kamus ya. Wah, ada bahasa Arab bagus ini, Ju'al. Panggilannya apa? Ju. Atau panggilannya Al misalnya. Bapak saya kasih nama Ju'al.
Kemudian sepotong ayat pun tidak pernah diajarkan sama puasa. Begitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemuda tersebut, Umar bin Khattab justru balik memarahi orang tua tadi dan berkata, "Enyahlah kamu. Pergilah kamu," kata Umar bin Khattab. "Sesungguhnya engkau telah berdurhaka kepada anakmu sebelum anakmu berdurhaka kepadamu." Jadi kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa tidak mutlak kenakalan anak itu langsung dilimpahkan kepada si anak. Karena bisa jadi kenakalan orang tua itu kenakalan anak itu bersumber dari kenakalan orang tua. Makanya ketika saya mendengar ada cerita-cerita tentang kenakalan anak-anak di zaman kita ini atau akhir-akhir ini, maka sebelum kita menyinggung kenakalan mereka, alangkah baiknya kita menyinggung kenakalan siapa? Orang tuanya. Mungkin suatu saat nanti kalau kita dikasih umur, kita akan berbicara tentang kenakalan siapa? Kenakalan si anak. Karena kita harus berbicara sumbernya terlebih dahulu. Ibarat mata air, kalau mata air kotor dari sumbernya, berarti yang digarap apanya? Sumbernya dulu. Kalau kita garap di anak sungainya, tidak akan selesai. Karena kotornya dari mana? Dari sumbernya. Tapi seandainya sumbernya ini sudah kita tutup, ternyata masih kotor saja, berarti yang bermasalah anak sungainya. Maka kita mulai dari mananya dulu? Sumbernya. Dan pada kesempatan malam hari ini, mungkin saya tidak akan terlalu sistematis dalam menyampaikan pengajian. Saya akan menyampaikan dalam bentuk beberapa renungan saja. Semoga renungan-renungan ini bisa bermanfaat. Ada 6 renungan. Isya kita jam 7.20. Berarti setiap renungan cuma berapa? 20 bagi 6 kok 10. 20 bagi 6 berapa? 3 menit. Gimana mau merenung 3 menit, Ustaz? Ya nanti secukupnya lah, ya secukupnya. Kita secukupnya dapat 1 renungan, alhamdulillah. Dapat 2 renungan, alhamdulillah. Dapat selesai semuanya, alhamdulillah. Kita lihat saja nanti apa yang dikaruniakan taufiknya oleh Allah kepada kita. Renungan yang pertama. Adakah keikhlasan di dalam membuang anak? Adakah keikhlasan di dalam membuang anak? Insya Allah semua yang hadir di sini tahu bahwa mendidik anak itu ibadah. Ada yang ragu? Ada yang ragu? Tidak. Semua dari kita yakin bahwasanya ibadah, bahwasanya mendidik anak adalah ibadah yang dijanjikan pahala istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya pahala istimewa. Yang namanya mendidik anak itu akan menjanjikan pahala yang tidak ada hentinya. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari 3 hal yang tidak akan putus pahalanya setelah Bani Adam meninggal dunia. Yang salah satu dari 3 tersebut adalah awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita sudah memahami bahwasanya mendidik anak adalah ibadah, maka kita telah mengetahui bahwasanya salah satu syarat utama supaya ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus ikhlas dalam menjalankannya. Berarti kalau kita ingin ibadah kita di dalam mendidik anak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ikhlas ketika mendidik anak kita. Apa maksudnya ikhlas di dalam mendidik anak? Di antara praktek ikhlas di dalam mendidik anak maksudnya adalah kita berusaha ketika menjalankan tugas mulia tersebut semata-mata karena dorongan tanggung jawab atas amanah yang Allah bebankan kepada kita. Kita tahu persis bahwasanya anak adalah merupakan tanggung jawab yang Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kalian punya tanggung jawab
dan masing-masing dari kalian akan mempertanggungjawabkan amanah tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci, di antaranya adalah warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi. Seorang laki-laki, seorang bapak adalah merupakan penanggung jawab atas keluarganya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kemudian Nabi SAW menambahkan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang istri juga merupakan penanggung jawab untuk keluarga suaminya, anak-anaknya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertanggungjawaban dari amanah yang Allah limpahkan kepadanya. Jadi manakala kita mendidik anak, satu hal yang tidak pernah seharusnya kita lupakan adalah berusaha menghadirkan bahwa saya mendidik anak ini adalah karena saya menjalankan amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang yang menanti kedatangan buah hati, tapi Allah Subhanahu wa taala belum mengaruniakan kepadanya. Tahunan, belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun dia menunggu kehadiran anak, tapi Allah Subhanahu wa taala belum berkenan untuk menghadirkan buah hati tersebut kepada anak, kepada orang tua tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, kata Allah Jalla wa ala, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi anak terserah Allah. Ada di antara para orang tua yang mendapatkan anak semuanya laki-laki. Pertama kali lahir laki-laki, yang kedua lahir laki-laki, yang ketiga kayaknya perempuan, ternyata laki-laki, yang kelima laki-laki, mungkin nanti yang keenam, mungkin yang ketujuh sampai 10 semuanya laki-laki. Ada yang seperti itu. Ada pula sebaliknya, semuanya perempuan. Ini kalau jadi besan pas ini 10 laki-laki sama 10 perempuan. Ada di antara mereka yang Allah jadikan, Masya Allah, sendang kapit pancuran. Kata orang Jawa apa? Mana ini orang Jawa ini? Sendang kapit pancuran artinya apa? Perempuan diapit laki-laki. Berarti laki-laki, perempuan, laki-laki. Nah. Jadi ada yang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Tapi ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh Allah mandul. Kenapa? Allah mengatakan innahu alimun qadirun. Sesungguhnya Allah menutup ayat tadi, Allah mengatakan innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa. Maha kuasa untuk menjadikan ada yang satu jenis, ada yang jenisnya laki-laki semua, perempuan semua, ada yang koktail, ada yang laki-laki dan perempuan, dan ada yang sama sekali nggak dikasih. Allah maha kuasa untuk menjadikan itu semua. Padahal mungkin di antara yang mandul itu mungkin sebenarnya dia dari keturunan yang subur. Kok bisa? Dari keturunan yang subur ternyata hasilnya mandul. Atau sebaliknya, ada yang suburnya luar biasa sampai bapaknya kebingungan saking suburnya ibunya ini, ya. Ternyata dia dari keturunan orang-orang yang mandul. Allah maha kuasa dan alim dan maha mengetahui siapa di antara hambanya yang berhak untuk mendapatkan anak. Jadi manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan sebagian orang tua belum punya anak, mungkin di antara hikmahnya Allah melihat bahwa orang tua tersebut mungkin belum siap untuk menjadi bapak dan ibu. Berarti kebalikannya apa? Kebalikannya, kalau kita sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak, berarti seharusnya kita sudah siap. Dan Allah dalam Al-Quran tegas mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Jadi tidak ada alasan buat mereka yang
karena anaknya saking banyaknya, ya, saking banyaknya anaknya sehingga ada yang terlantar, alasannya, wah anak saya kebanyakan nih, makanya saya ada yang terlantar. Allah itu tidak akan mengaruniakan anak kepada jenengan 10 kecuali Allah mengetahui bahwasanya jenengan itu memiliki kemampuan. Berarti kalau ada anak yang terlantar, bisa jadi sumbernya adalah karena orang tua yang tidak menunaikan amanah dengan baik. Yang ingin saya tekankan di sini adalah perasaan bertanggung jawab di dalam mendidik anak. Sudahkah kita merealisasikannya? Inilah pertanyaan yang ingin kita renungi bersama-sama. Sudahkah kita merasa bertanggung jawab untuk mendidik anak kita? Kenapa saya katakan ini sebuah renungan? Karena ada di antara para orang tua yang lari dari tanggung jawab mendidik anak. Kok bisa, Ustaz? Iya. Ada sebagian orang tua, saya bukan akan berbicara tentang orang tua yang kawin lari, bukan. Nah, ada sebagian orang tua yang punya hobi kawin lari, bukan kawin sambil lari, enggak. Maksudnya adalah setelah kawin punya anak, dia apa? Lari. Di Pulau Jawa misalnya, nanti kawin lagi di mana? Sumatera, kawin lagi, setelah punya anak lari lagi, pindah kemana? Jadi setiap pulau itu dicicipi sama dia, kemudian pindah-pindah. Ini orang-orang yang punya kebiasaan kawin lari. Saya bukan akan berbicara tentang spesies yang satu itu, ya. Karena saya yakin semua yang hadir di sini tahu bahwasanya itu jelek. Dan saya berharap tidak ada di antara jamaah sekalian dan para pendengar, saya berharap tidak ada di antara jamaah sekalian para pendengar yang punya karakter seperti itu. Saya akan bercerita tentang sebuah spesies dari lari tanggung jawab yang istimewa dalam tanda kutip. Kenapa saya katakan istimewa? Karena banyak orang yang terjerumus ke dalamnya dan dia tidak sadar bahwa dia telah terjerumus ke dalamnya. Kenapa? Karena saking samarnya perilaku tersebut. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang memasukkan anaknya ke pesantren, niatnya bukan untuk semata-mata agar anak mendapatkan pendidikan, tapi karena ingin lari dari tanggung jawab mendidik anaknya. Inilah yang akan saya bicarakan pada kesempatan kali ini. Maka judulnya apa? Adakah keikhlasan di dalam membuang anak? Apa mungkin orang tua ikhlas ketika membuang anaknya? Yang ada bukan ikhlas, yang ada adalah ingin lepas dari tanggung jawab. Alasannya macam-macam. Ya tadi alasannya karena anaknya terlalu banyak, karena dia begitu rajin dalam memproduksi anak, ya. Sehingga setiap tahun lahir. Anak belum selesai ASI 2 tahun, bahkan mungkin baru 1 bulan sudah kesundul sama adiknya, ya. Akhirnya genap 1 dasawarsa umur pernikahan, sudah bisa membuat kesebelasan, ya. Setelah 1 dasawarsa, Masya Allah kan, luar biasa. 1 dasawarsa 10 tahun bisa bikin apa? Kesebelasan, kan luar biasa itu. Nah, karena saking banyaknya anaknya itu kan kecil-kecil kan, umurnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu kan bisa dibayangkan bagaimana anak loh. Kita punya anak umurnya jarak 3 tahun saja kita kadang-kadang kerepotan. Ini jaraknya cuma 1 tahun. 1 tahun berarti anak pertama umur 2 tahun, anak kedua umur berapa? 1 tahun. Nanti adiknya lagi umur 1 bulan dan seterusnya. Wajar kalau kerepotan. Maka dia masukkan anaknya ke pesantren. Alasannya apa? Ya hitung-hitung bisa ngirit. Nah, bisa ngirit macam-macam. Ngirit waktu, ngirit biaya. Sampai di sana kan gampang, tinggal minta surat apa? Surat miskin dari desa gratis. Alhamdulillah. 10 anak gratis semuanya. Bukan saya mengatakan tidak boleh, tapi yang ingin saya katakan di sini adalah, sudahkah kita ikhlas ketika memasukkan anak kita pesantren? Bisa jadi niat kita adalah karena kita ingin lepas dari tanggung jawab, karena kita merasa capek mendidik anak kita, maka kita limpahkan pendidikan anak kita kepada orang yang tidak pernah membikin anak tersebut.
kita limpahkan kepada seorang wanita yang tidak pernah melahirkan anak tersebut. Dan setelah dimasukkan ke pesantren tidak pernah dijenguk sekian tahun. Mungkin akan datang suatu saat dan bukan suatu hal yang mustahil, orang tua lupa anaknya mondok di mana. Mungkin. Saya bukan mengatakan ada. Mungkin suatu saat akan terjadi. Orang tua ditanya, "Mas, Pak, anak jenengan mondok di mana?" Anak nomor berapa nih? Tak pikir dulu. Anak nomor berapa dari istri nomor berapa? Apakah orang yang seperti ini bisa dikatakan bertanggung jawab dan ikhlas di dalam mendidik anaknya? Mungkinkah orang yang seperti ini akan ikhlas dalam mendidik anaknya? Apa salahnya Ustaz? Apa salahnya kita memasukkan anak ke pesantren? Perhatikan, saya bukan sedang berbicara tentang kesalahan memasukkan anak kemana? Pesantren, bukan. Tapi yang saya bicarakan adalah kesalahan niat ketika memasukkan anak pesantren. Ini yang saya bicarakan. Jadi salahnya apa? Salahnya dia tidak menjalankan ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita ikhlas di dalam mendidik anak, malah kita lari dari tanggung jawab tersebut. Dan orang-orang yang seperti ini bisa jadi dia dianggap sebagai orang yang khianat terhadap amanah yang Allah berikan kepada dia. Allah telah mempercaya dia memiliki anak, sekian anak. Pada saat ada orang yang menunggu sekian puluh tahun tidak dikarunia Allah anak, Allah telah percaya kepada dia, dikaruniakan anak, masya Allah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi justru ketika Allah percaya kepada dia, malah dia buang anak tersebut, dan dia khianat terhadap amanah yang Allah limpahkan kepadanya. Terus akibatnya apa Ustaz? Akibatnya apa bedanya Ustaz antara orang yang memasukkan anaknya ke pondok dengan penuh keikhlasan dengan orang yang memasukkan anaknya ke pondok karena lari dari tanggung jawab? Bedanya apa Ustaz? Akibat yang akan dituai oleh orang yang salah niat dalam memasukkan anaknya ke pondok apa Ustaz? Akibatnya dia akan jauh dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa keberhasilan pendidikan anak sangat tergantung terhadap taufik dari Allah. Dan ini nanti akan kita bahas dalam renungan ke-6 kalau waktunya cukup. Ya. Dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada seorang hamba manakala hamba tersebut taat kepada Allah. Jadi manakala dia lari dari tanggung jawab mendidik anak, berarti dia tidak taat kepada Allah, dan berarti taufik dari Allah akan lari pula dari orang tersebut. Dari sini kita berusaha untuk memahami kenapa ada di antara anak-anak kita yang dari kecil sudah kita masukkan ke pesantren, bahkan dari TK, dari SD sudah pisah dari orang tua, justru ketika besar malah menjadi anak yang nakal. Kenapa? Apakah kita salah memasukkan anak kita sejak kecil ke pesantren? Kenapa kok justru kita menginginkan dari kecil kita sudah didik secara Islami, kok malah besarnya menjadi anak yang masya Allah bahkan mungkin lebih nakal daripada orang yang tidak pernah di pesantren? Kenapa? Bisa jadi karena ketika kita memasukkan anak pertama kali ke pesantren, mungkin niat kita bukan untuk ibadah kepada Allah, tapi untuk lari dari tanggung jawab. Dan imbasnya lagi apa? Imbasnya lagi nanti anak merasa bahwa orang tuanya telah menyia-nyiakan dia. Dia merasa bahwa orang tuanya telah membuang dia. Dia telah diharamkan oleh orang tuanya dari kasih sayang sang orang tua di saat dia sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Sehingga dia akan dendam kepada orang tuanya. Kenapa dulu saya ketika masih kecil, manakala saya masih haus dari kasih sayang orang tua, saya masih sangat pingin belayan dari bapak dan ibu saya, justru malah saya dicampakkan ke pesantren, kemudian tidak pernah dijenguk. Bahkan kadang-kadang juga seperti yang saya katakan tadi, mungkin dia lupa anaknya berada di mana. Maka dendam itu akan semakin terpendam dan semakin besar sampai suatu saat dia akan memuntahkan dendamnya
dengan tidak taat kepada orang tuanya, sebagai wujud protes dia kepada orang tua. Terus bagaimana solusinya Ustaz? Yang sudah terlanjur ya tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Tebus kesalahan Anda dengan cara berusaha semaksimal mungkin untuk meluruskan anak itu sambil memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum terlanjur, yang masih bujangan-bujangan, atau yang baru istrinya satu pengen dua, atau yang sudah dua pengen tiga, yang sudah tiga pengen empat, yang sudah empat stop. Maka berusahalah untuk senantiasa mengawal niat kita di dalam kita mendidik anak. Renungan pertama. Renungan yang kedua, anak tetangga anakku juga. Anak tetangga anakku juga. Istri tetangga, kok ketawa? Istri tetangga bukan istriku, itu jawabannya. Ini maksudnya gimana Ustaz? Kok anak tetangga anakku juga? Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya tentu bukan kalau tetangga kita punya anak perempuan berarti itu mahram kita, bukan itu tentunya. Ya, saya nggak akan bicara seperti itu. Tapi maksud saya adalah kita berusaha untuk peduli. Berusaha untuk apa? Peduli dengan pendidikan anak tetangga kita seperti kepedulian kita di dalam mendidik anak kita sendiri. Itu maksud saya. Ya nanti jangan sampai ada yang salah paham, dibawa keluar nanti ada yang mempraktekkan secara tidak benar apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi maksudnya adalah kita menganggap anak tetangga seperti anak sendiri di dalam masalah apa? Di dalam masalah kepedulian. Mengapa demikian? Karena pendidikan anak itu tidak mungkin cukup ditangani sama dua orang saja, yaitu bapak dan ibu. Kenapa tidak mungkin Ustaz? Karena anak tidak mungkin dia itu dipasung di dalam rumah terus menerus. Dia ketika masih kecil sampai dia bisa berangkang, mulai jalan sampai umur sekian tahun, mungkin area dia hanya dalam rumah. Tapi ketika anak sudah mulai bisa berjalan, bisa berlari, dia akan keluar dari rumahnya. Ketika dia keluar rumah, dia akan menemukan dunia lain yang berbeda dengan dunia yang ada di dalam rumah. Betapa banyak anak-anak yang Masya Allah orang tuanya luar biasa baiknya, wala nuzakki 'alallahi ahada, berusaha untuk menjaga pergaulan anak semaksimal mungkin, sampai TV tidak ada di rumah. Ternyata anaknya bisa nonton TV di mana? Rumah tetangganya. Di rumah kita nggak disediakan PS, pokoknya nggak boleh main PS. Ternyata keesokan harinya dia sedang asyik di kamar teman di tetangganya itu juga main PS gratis malah. Di rumah juga sama internet nggak boleh. Ternyata dia bisa main ke rumah tetangga yang punya internet gratis. Jadi apa? Jadi yang namanya pendidikan anak itu adalah kerja kolektif. Bukan hanya kerja dua orang tua saja. Artinya apa? Artinya masyarakat sekitar itu juga berusaha untuk mendidik anak. Tetangga juga punya tanggung jawab atas anak tetangganya. Kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak tetangga kita. Dan hati-hati, ada dua penyakit berbahaya. Ada dua penyakit berbahaya dalam masalah ini. Yang pertama adalah penyakit EGP. Apa? Emang gue pikirin anakmu, anakku dewe. Lu terserah tuh. Anakmu mau nakal atau apa terserah. Yang penting anakku baik. Dia tidak sadar bahwasanya kalau dia biarkan anak tetangga rusak dan anak dia baik, bukan tertutup kemungkinan anaknya akan ketularan kenakalan anak tetangganya. Karena apa? Karena dia tidak peduli dengan kenakalan anak tetangganya. Maka jangan sampai kita bermental apa tadi? Emang gue pikirin. Anakmu, anakku dewe. Jangan. Ini pertama.
Yang kedua, ada sebagian orang peduli, Masya Allah, bagus peduli. Tapi kadang-kadang dia ketika menegur anak tetangga tidak mengedepankan prinsip sopan santun. Jadi pokoknya yang namanya kalau anak sendiri paling kalau dijewer cuma gini. Tapi kalau anak tetangga mah sampai mau jatuh itu. Anak tetangga ikeh kata dia. Anak tetangga saja kok enggak apa-apa. Hati-hati yang seperti ini. Bahkan ada sebagian komunitas itu saking gregetannya melihat anak nakal milik tetangga. Anak tetangga ini nakal banget, polanya luar biasa, sampai dia itu pengen, cita-citanya itu melihat anak ini digebuki sama orang banyak. Itu cita-citanya. Ya Allah, senengnya anak itu digebuki sama orang banyak. Karena saking apanya? Saking bencinya dia. Apa jenengan senakal-nakalnya anaknya panjenengan? Senakal-nakalnya anaknya antum. Apakah antum rela anaknya digebuki sama massa? Rela enggak? Enggak rela. Maka sebagaimana Anda tidak rela anak Anda digebuki oleh massa, maka jangan Anda rela anak orang lain, anak tetangga Anda digebuki oleh massa. Itu dalilnya apa Ustaz? Anak tetangga anakku juga. Apa dalilnya Ustaz? Sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi SAW, kalian tidak akan dianggap beriman sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai kebaikan untuk diri kalian sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anda senang anak Anda diperhatikan oleh tetangga? Senang enggak? Senang enggak? Senang. Ketika anak kita melakukan kesalahan ditegur sama tetangga dengan cara yang baik, kita senang enggak? Senang. Maka jadikanlah kebaikan yang Anda inginkan berada dalam diri anak Anda, jadikanlah itu ada di dalam diri anak tetangga Anda. Saat itulah Anda dianggap beriman. Kalau belum, berarti kita belum beriman. Maka dari sini seharusnya kalau kita punya tetangga suka menegur anak kita, seharusnya kita berterima kasih. Sebagian orang malah marah-marah. Wah, anakku, nggak mungkin anakku melakukan seperti itu. Itu kan di depan kamu. Di depan kamu nggak mungkin karena kamu tuh galak. Kalau di depan orang lain yang nggak galak, dia berani. Nggak mungkin anak saya ketika di rumah itu Masya Allah anteng ngepol, taatnya luar biasa. Kalau diperintahkan apa-apa langsung sendiko dawuh, sami'na wa ata'na. Ketika malam Masya Allah tidur nyenyak, bangun-bangun subuh sudah ada. Bahkan Masya Allah ya, jam habis isya sudah Masya Allah masuk kamar tidur. Nanti jam 3 sudah bangun. Gak mungkin anak saya nakal. Ternyata dari ba'da isya sampai jam 3 dia keluar lewat jendela. Loh, ada kejadian seperti itu, kejadian nyata ini. Orang tuanya gak tahu, subhanallah. Yang tahu ya sekolahnya, kok bisa setiap hari anak ini ngantuk. Orang tua tahunya Masya Allah jam 3 sudah bangun, seger bangunnya. Bukan seperti orang baru ngantuk ya, karena dia gak tidur ya. Dia ke warnet kemana semalam suntuk main game, wah seger, seneng pulang-pulang itu lompat masuk. Kemudian Masya Allah kayak wudhu gitu, tahajud kelihatan. Maka hati-hati. Kalau anak kita ditegur sama tetangga kita, justru seharusnya kita apa? Berterima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ayo ikhwah. Tadi sudah kita bahas renungan pertama dan renungan yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan renungan yang lainnya. Kita akan memasuki renungan yang ketiga.
Renungan yang ketiga akan berbicara tentang energi ekstra anak disalurkan kemana. Anak di dalam usianya adalah masa-masa pertumbuhan, dan ketika dia semakin besar sampai usia remaja, pemuda, pemudi, dewasa, maka saat itu dia sedang kuat-kuatnya. Kalau boleh saya katakan, dia sedang memiliki energi ekstra. Dan itulah sunnatullah dalam diri manusia. Kata Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54. Dalam surat Ar-Rum ayat 54 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pertama kali dalam keadaan lemah. Kata sebagian ulama tafsir, ketika mulai dari perut dalam bentuk mudghah, kemudian halaqah dan seterusnya, lemah. Kemudian ketika lahir juga dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah lemah, maka dia akan semakin kuat. Sampai puncaknya kekuatan adalah ketika dia sampai taraf pemuda yang sedang kuat-kuatnya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah sampai ke puncak kekuatan, maka kekuatan tersebut akan berkurang, kemudian menjadi orang yang tua. Lemah, menguat sampai puncak kekuatan, kemudian apa? Melemah sampai manusia itu mati. Itulah sunnatullah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ketika kita masih muda, itu adalah kita memiliki energi yang ekstra. Sampai-sampai saking aktifnya sebagian anak kita, sampai kita itu kadang-kadang timbul perkataan, anak kok tidak punya rasa capek, mainan terus dari pagi sampai malam. Padahal kalau orang tuanya suruh mainan dari pagi sampai malam, mungkin baru sampai jam 9 sudah capek. Apa? Dia punya energi ekstra. Sekarang yang jadi masalah, setelah kita menyadari bahwa anak kita punya energi ekstra, terus apa? Kita gak cukup hanya sadar bahwasanya anak kita punya energi ekstra, tapi kita harus sadar energi itu mau disalurkan kemana. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh sebagian orang tua. Yang harus kita ketahui bahwa manakala energi tadi tidak disalurkan kepada hal yang positif, maka akan disalurkan kepada hal yang negatif. Kita bisa mengambil pelajaran dari hikmah adanya majelis zikir. Ya. Di antara hikmah majelis zikir, jadi majelis yang di dalamnya disebut Allah dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan juga di situ dipelajari ilmu agama. Di antara hikmah adanya majelis zikir, sebagaimana disebut oleh sebagian ulama, adalah agar lisan kita ini terhindar dari hal yang negatif. Karena apa? Karena mau nggak mau, yang namanya manusia itu pasti punya lisan, dan lisan itu pasti akan digunakan. Kalau tidak digunakan untuk kebaikan, maka penyalurannya kemana? Kepada keburukan. Makanya disyariatkan adanya majelis zikir. Salah satu hikmahnya adalah untuk menjaga lisan kita, karena dipakai, kalau misalnya dipakai untuk kebaikan atau tidak, pasti akan dipakai lisan tersebut. Dan ini faedah disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Begitu pula energi anak, itu ada energi tersebut. Maka energi tersebut kalau misalnya tidak disalurkan kepada hal yang positif, maka anak akan menyalurkannya kepada hal yang negatif. Maka sebelum anak menyalurkan energinya kepada hal yang negatif, maka seorang orang tua memiliki kewajiban untuk menyediakan kegiatan yang positif buat anaknya.
Apa Ustadz kegiatan positif buat anak? Sekarang banyak anak mengeluhkan, orang tua mengeluhkan, anak saya kok setiap hari cuma Facebookan terus, cuma internetan terus, cuma game online terus, cuma PS-an terus. Karena dia punya energi, untuk apa energinya gitu. Kita juga cuma marah-marah, nggak menyediakan alternatif kegiatan positif buat anak kita. Apa yang kita sediakan? Apa Ustadz kegiatan positif? Banyak kegiatan positif. Ada kegiatan positif untuk menyehatkan apa? Tubuh. Ada kegiatan positif untuk mengembangkan kreativitas anak. Ada kegiatan positif untuk membangun rasa tanggung jawab dalam diri anak. Saya bawakan 3 contoh. Pertama tadi apa? Menyehatkan fisik. Yang kedua, mengasah kreativitas. Yang ketiga, membangun rasa tanggung jawab. Menyehatkan fisik. Contohnya apa? Olahraga. Macul itu juga menyehatkan fisik. Ya kalau anak-anak mungkin suruh macul mungkin agak berat. Olahraga. Ya. Olahraga itu Masya Allah ya. Olahraga adalah merupakan hiburan yang sangat menyenangkan anak plus menyehatkan. Makanya kalau kita lihat permainan orang tua kita dulu, itu rata-rata itu menguras apa? Keringat. Petak umpet. Menguras keringat enggak? Menguras keringat. Kemudian ada apa namanya? Gobak sodor ya. Ya. Macam-macam kalau kita lihat permainan-permainan dulu-dulu, tentunya non yang negatif ya, non yang negatif. Kita akan dapatkan rata-rata adalah ada tubuh ini digerakkan, jadi sehat. Beda dengan permainan di zaman ini. PS, game online, apalagi? Nah, karambol, dari dulu karambol, enggak yang sekarang-sekarang ini. Nah, apa coba sehatnya? Sehatnya di mana coba? Sekarang anak tanya. Merugikan apa? Merugikan seluruhnya. Merugikan fisik, anggota tubuh, sakit ya. Terutama sakit dompet itu yang merugikan sekali. Dompetnya jadi tipis ya. Sebelumnya juga apa? Mata. Bayangkan sekian jam matanya konsentrasi di hadapan layar yang begitu dekatnya. Kemudian juga tubuhnya, ya bukan cuma matanya, konsentrasi otaknya, sehingga kadang-kadang anak di kelas pikirannya entah kemana. Karena otaknya di mana? Di game. Anak tadi sudah sampai apa? Anak tidak tahu itu game itu. Anak pernah main game tapi udah lama gitu loh. Jadi anak udah lupa. Bukan berarti anak pernah main game. Dulu ketika masih SD saya pernah main game. Jadi lupa. Itu sampai apa misalnya? Sampai apa? Level. Nah, sampai level berapa? Jadi otaknya ketika ustadznya ngajar, dia hadir tubuhnya, tapi tidak hadir otaknya. Sehingga pandangannya kosong. Dia melihat ustadznya, tapi tembus sampai kemana? Sampai ke monitor yang ada di rumahnya. Itu keuntungannya main PS. Belum lagi fisiknya. Bayangkan ini yang namanya apa? Yang namanya punggung itu konon kalau mau sehat itu setiap setengah jam kalau duduk suruh apa? Suruh jalan-jalan. Apa ada orang main PS setengah jam istirahat dulu? Oh lagi apanya? Lagi seru-serunya, tidak mungkin. Jadi coba apa keuntungannya, kesehatannya mana? Ya, darah nggak bergerak. Makanya konon, ya, anak pernah baca di berita ada orang Cina mati gara-gara main game. Mati, ya, bukan pingsan, mati. Ya, jadi pingsan seterusnya. Ya. Mati gara-gara main game. Coba ini husnul khotimah atau su'ul khotimah orang seperti ini. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau misalnya kita salurkan energi anak kita untuk berolahraga, apa misalnya terserah, dia kecenderungannya kemana? Asal olahraga tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak masalah. Main bola kayak, atau main bulu tangkis, atau pingpong, atau apa, atau lari misalnya. Kalau dia punya larinya cepat kan enak, kita nak tolong ini diantarkan ke sana, ayo, cepat. Nah, usaha kita maju karena kita punya sprinter yang masya Allah. Kita punya anak 10 kan, satu lari ke sana ya kamu ya. Lari ke 10 anak itu semuanya sprinter. Masya Allah enak sekali itu orang tuanya. Tidak butuh distributor itu. Tidak butuh supplier lagi. Nah, kalau misalnya kita mengarahkan anak kita untuk kegiatan yang positif, olahraga misalnya, maka kita pun harus menyediakan sarananya.
Anak butuh sepatu, kita belikan sepatu. Anak butuh bola, kita belikan bola. Positif ya. Kecuali kalau sudah mengarah kepada hal yang negatif ya. Kalau selama kegiatan itu positif, kenapa tidak kita dukung anak kita? Kita ingin anak kita sibuk dalam hal yang positif, tapi kita tidak menyediakan sarananya, gimana? Anak mau dari mana mendapatkan sepatu? Akhirnya karena tidak dikasih fasilitas sama orang tua, mencurilah anak. Karena apa? Karena dia menginginkan sesuatu dan itu sesuai dengan hobinya, tapi orang tuanya tidak pengertian dan memberikannya. Ya, ini masalah olahraga. Kemudian ketika anak berprestasi juga dihargai. Ya. Dan ini kita akan bahas nanti ke yang kedua. Yang kedua adalah membangun apa? Kreativitas. Kita tahu anak-anak kita itu punya kreativitas. Ada yang dia ada kecenderungan kepada suka menggambar misalnya. Ya, dia suka menggambar dari kecil, sukanya coret-coret dinding. Ya. Kita sebagai orang tua ya mau nggak mau ya legowo lah. Ya. Kita berusaha untuk legowo, bagaimanapun juga kita baru ngechat, baru 1 hari sudah ada tulisannya siapa misalnya, sudah ada tulisan namanya dia, ya, nama adiknya. Sebentar, kita sudah ngomong, nak ini sudah habis sediakan kertas, kita sudah sediakan kertas 1 rim, tapi dia nggak puas. Kalau ini saya puasnya itu kalau gambar di mana? Di dinding. Sudah, kita mau apa? Ya sudah, kita biarkan. Itu resiko orang punya anak. Nah, resiko orang punya anak. Kita sediakan, udah gambar di dinding. Suatu saat dia gambar misalnya di kertas, kita hargai. Masya Allah nak, gambar kamu bagus sekali, kata Pak Tino Sidin. Nah, kalau Pak Tino Sidin kan tidak ada gambar yang tidak apa? Bagus. Mesti gambarnya Fulan, oh bagus. Nah, nggak ada yang gambarnya Fulan jelek, tidak ada. Dari dulu saya tuh selalu ngelihat itu Pak Tino Sidin itu selalu komentarnya apa? Bagus, bagus dan bagus. Jadi anak itu dimotivasi, masya Allah nak, gambar kamu bagus sekali nak. Sini nak, saya bawa ke tukang figura, tak figura nak. Saya kasih figura yang bagus, saya tempelkan di ruang tamu. Hasil karya siapa? Anak antum siapa? Hah? Siapa? Terserah anak ya. Ya anak-anak aja udah. Abdurrahman misalnya. Hasil karya Abdurrahman. Nanti di bawahnya hasil karya adiknya Ukashah. Satunya lagi umur 2 tahun setengah. Bisanya gambarnya mas seret. Nah, hasil karya Anjasyah tahun sekian. Nanti ketika dia besar, masya Allah biar gambarku ternyata masya Allah jeleknya. Anak punya kecenderungan hobi yang bagus diarahkan. Ya, kita fasilitasi. Ya, kita berikan gambar buku gambar mewarnai misalnya. Kita berikan krayon. Kalau perlu kita berikan cat air. Suatu saat kita berikan kulas, ya, pensil warna. Mungkin ketika dia naik lagi kita belikan mungkin apa kanvas, ya, cat minyak, kita suruh dia melukis, silahkan awak, kita hargai. Sehingga dia itu energi dia itu tersalurkan. Dan suatu saat kita akan masya Allah, suatu saat ternyata anak kita menjadi seorang desainer terkenal. Ya. Dan ini desainer tapi juga ngaji, bukan hanya desainer, tapi desainer plus ustadz, atau ustadz plus desainer. Mungkin enggak? Sehingga kalau dia mau bikin pesantren gak usah nyewa arsitek, dia sendiri yang arsitek, gratis, untung itu. Ya. Bahkan kalau bisa ustadznya ngobyek, kalau memang kekurangan duit ngobyek gak apa-apa, halal loh. Nah, kenapa tidak? Ya. Ini contoh yang kedua. Kegiatan positif untuk apa tadi? Kreativitas. Yang ketiga contohnya, kegiatan positif untuk apa tadi? Membangun rasa tanggung jawab. Anak kecil biasanya suka dengan binatang. Ya. Kita kasih dia tanggung jawab, misalnya kita belikan ayam. Kita belikan ayam yang satu induk yang punya anak sekian. Ya. Misalnya dia ranking 1, atau kita sebelum dia ranking, nak kalau kamu ranking 1 nanti Abi belikan ayam beserta anak-anaknya. Ya. Akhirnya betul dia ranking 1, kita belikan ayam, masya Allah, dengan anak-anaknya. Ini nak ya, nanti kalau kamu punya ayam, tanggung jawabnya ini. Kamu setiap pagi kasih makan, setelah kasih makan dikeluarkan. Nanti kalau sore atau siangnya dikasih makan lagi, sorenya dimasukkan, kasih makan lagi. Tanggung jawab. Sehingga anak itu selalu pagi-pagi dia berpikir, anak ayam sudah keluar atau belum? Belum, oh dikeluarkan.
Jadi punya tanggung jawab. Atau kalau misalnya lebih besar lagi, mungkin dia sudah bukan anak kecil lagi, mungkin dia sudah SMP, misalnya kita belikan, udah nak, Abi belikan, kalau kamu ranking, Abi belikan kambing misalnya. Tanggung jawabnya kamu tiap hari harus ngarit. Akhirnya kan dia mau main PS, aduh anak punya kambing nanti mbek-mbek kelaparan gimana? Akhirnya waktu dia habis untuk apa? Untuk ngarit. Loh enggak apa-apa. Enggak mungkin 24 jam ngarit, itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Apalagi sekarang sudah ada makanan apa? Fermentasi itu, fermentasi ya. Yang cuma bikin sekali bisa buat makanan seminggu. Jadi enggak perlu harus kemana-mana, ya bikin dia nyari daun-daunan atau mungkin hasil buangan dari dapur ya, sayur-sayuran atau jerami, beli bapaknya yang belikan jerami satu karung, kemudian anaknya bikin fermentasi, dia tinggal ngasih makan kambingnya. Untuk memotivasi dia, mungkin nak ini kalau sudah besar ini kambing buat kamu, terserah, silahkan. Jadi anak itu ada motivasinya. Tapi ketika kita sudah menyediakan kegiatan-kegiatan positif tadi, kita harus tahu bahwasannya harus ada pengawasan. Jadi tidak sekedar dilepaskan nih, kamu saya beri kambing, tahu-tahu kambingnya entah hilang kemana, ya, atau ayamnya mati kelaparan. Kita harus mengawasi terus anak tersebut. Walaupun kita sudah beri apa kegiatan positif, karena yang namanya anak itu kan belum sempurna otaknya, sehingga ada hal-hal yang belum dia ketahui. Disitulah letak tanggung jawab orang tua. Dia berusaha terus membimbing anaknya. Setelah dia memberikan alternatif kegiatan positif, dia senantiasa bimbing anaknya dalam kegiatan tersebut. Wah capek banget Ustaz, sudah seharian nyari duit, pulang-pulang suruh nemani ngasih makan ayam, ibunya juga sama. Ya Allah, sudah seharian ngurusi bapak karo anak bukan hanya ngurusi anak bapak juga diurusi, masih suruh memperhatikan kambing pula. Gimana ini Ustaz? Anda ini sudah menjadi orang tua atau menjadi orang yang lebih tua dari anaknya ya. Ada sebagian orang tua saat ini itu bukan orang tua beneran, tapi sekedar lebih tua dari anaknya. Makanya dinamakan orang tua, karena lebih tua dari anaknya. Makanya sudah gede masih mainan apa? Apa ini? Kelereng. Masih dir-diran. Tua kok masih dir-diran. Ini cuma menang apanya? Umur saja. Jadi ada sebagian ibu dipanggil ibu, bu, karena dia melahirkan anak, itu saja. Bukan karena dia sudah mempersiapkan menjadi orang tua. Ketahuilah, wahai para orang tua, bahwa kita kalau sudah menjadi orang tua, kita punya tanggung jawab. Ya kita harus siap capek. Karena mendidik anak itu bukan pekerjaan sehari dua hari, pekerjaan sekian tahun. Tadi pagi saya ngobrol dengan salah satu ustadz, membicarakan tentang fenomena kenakalan anak-anak. Kita anak-anak ikhwan, anak akhwat. Ustaz tadi mengatakan banyak di antara orang tua di zaman kita ini yang mereka itu belum siap menjadi orang tua, kata beliau. Kenapa Ustaz? Karena banyak di antara kita bisanya itu cuma ngeluh. Bisanya cuma ngeluh, anak kok nakal, kok anak kok nakal. Tapi usahanya sangat jauh dari potret orang tua hakiki. Kemudian beliau bercerita tentang keluarga beliau yang 15 bersaudara. Dari satu istri, dari satu ibu, berapa? 15 saudara. Alhamdulillah kata beliau, ya alhamdulillah secara lahiriah alhamdulillah ya baik-baik insyaallah. Kata dia bercerita tentang ibunya, kok bisa seorang ibu sukses mendidik 15 anak. Kata dia, ibunya ini setiap malam kalau ke-15 anaknya belum tidur semua, maka dia tidak akan tidur. Kalau berapa? Ke-15 anaknya belum pulang, belum tidur, semuanya dia belum tidur. Istri antum tidur pertama kali. Anaknya entah kemana, yang satu di mana, yang satu di mana. Yang penting anak udah capek, siang penuh bekerja, kok masih suruh nungguin anak tidur. La ilaha illallah. Tanggung jawab ya, tanggung jawab. Jadi kalau misalnya waktu-waktu ujian anaknya belajar sampai jam 12 ditunggui sama ibu tersebut, walaupun ibunya sambil apa? Ngantuk. Tapi apa?
hati anak itu akan tersentuh melihat ibunya yang seperti itu. Nah, kita tuh butuhkan ibu-ibu yang seperti itu, ummahat yang seperti ini yang kita butuhkan. Bukan yang bisanya cuma ngeluh dan ngeluh setiap hari. Kenapa anak-anak seperti ini? Kenapa anak-anak seperti ini? Akhirnya menyalahkan bapaknya, bapaknya menyalahkan ibunya. Uminya mengatakan, Pak, Bi, ini gara-gara antum ini seharian di luar saja. Ngapain sih? Yo nyari duit, Tommy. Bapaknya juga abinya nyalahkan uminya. Kamu itu sudah dikasih tanggung jawab anak, ngapain saja kamu saja? Yo nyuci, masak, melayani kamu. Akhirnya yang terjadi adalah cekcok antara orang tua. Bukan masing-masing introspeksi apa yang sudah saya lakukan. Itu ibunya, itu Ustaz tadi bercerita ibunya. Sekarang bapaknya kata dia. Kata dia bapak beliau setiap malam tidak akan tidur. Kalau tadi ibunya kerjanya apa tadi? Nunggu anaknya sampai tidur. Kalau bapaknya kata beliau itu sebelum tidur setiap jengkal dari rumahnya sudah dia periksa. Nah, dari depan sampai belakang sudah periksa, semuanya sudah dikunci apanya, sampai ada air keran ya, kamar mandi yang masih terbuka dia tahu, maka dia tutup semuanya, kamar mandi, dapurnya dilihat, mungkin juga ada panci yang belum ditutup dan seterusnya. Jadi apa kejadian yang di rumah dia yang pertama kali tahu dia. Kalau sekarang banyak orang tua kan, di mana anaknya, di mana ya? Tadi kayaknya keluar loh, nggak tahu di mana. Biasanya main itu di pondok biasanya, atau kalau malam-malam kayak ini biasanya tidur di mana? Di masjid biasanya. Ternyata anaknya lagi main PS-an. Saking husnudzonnya. Ya. Dia pikir lingkungannya sudah baik, masya Allah ya, lingkungan pesantren sudah mesti baik, sehingga dia agak longgar dalam membiarkan anak keluar. Coba mana kebodohan kita? Anak kita keluar, anak kita masuk, kita tanya nggak kamu kemana tadi nak? Nggak pernah ditanya. Sehingga kata orang Arab, wujuduhu ka'adamihi. Apa artinya wujuduhu ka'adamihi? Ada, ndak ada, sama saja. Jadi anak itu nggak merasa keberadaan dia di rumahnya itu tidak merasa dihargai. Sehingga dia akan bebas keluar kemanapun dia inginkan. Kenapa? Karena dia nggak betah di rumahnya. Karena keberadaan dia di rumah tidak dihargai sama orang tuanya. Nggak pernah ditanya kamu kemana, kamu dari mana, mau kemana, nggak pernah. Pokoknya yang penting target dia anak sudah pulang sehat, tangannya masih utuh, kakinya masih utuh, matanya masih utuh, ya sudah. Nggak ditanya kamu kemana dan seterusnya. Ini renungan keberapa? Ketiga. Renungan keempat. Kita akan bahas tentang hukuman antara pelampiasan dengan pendidikan. Hukuman antara pelampiasan dengan pendidikan. Pertanyaan pertama. Boleh nggak kita mendidik? Boleh nggak kita menghukum anak? Boleh nggak? Boleh. Nggak ada khilaf. Para ulama di Masjid Hukum Raya ijma. Nggak ada khilaf. Ya. Kalau kita mengetahui hukuman itu dibolehkan, apa tujuannya? Apa tujuan mendidik? Apa tujuan menghukum anak? Antum nih, nyontek antum nih. Tujuannya mendidik. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendidik. Sebagian orang tua menghukum anak tujuannya bukan untuk mendidik, tapi tujuannya untuk melampiaskan amarahnya. Lah Ustaz, kan sama-sama pukulan. Sama-sama apa? Pukulan. Jadi masalah hati itu nggak berpengaruh Ustaz. Yang penting sama-sama dipukul anak itu. Oh tidak. Tujuan berbeda maka hasilnya pun akan berbeda. Manakala Anda menghukum anak Anda untuk mendidik, maka hasilnya akan berbeda. Manakala Anda menghukum anak Anda untuk melampiaskan kemarahan Anda, hasilnya pun akan berbeda. Kalau kita menghukum anak untuk melampiaskan, maka target kita adalah bagaimana anak merasakan sakit. Sehingga ketika kita mencubit anak kita, kalau belum nangis,
maka kita belum marem. Jadi targetnya adalah bagaimana anak itu apa? Menangis. Sehingga yang pertama kali nyubitnya cuma sedikit, sudah menangis, besoknya kok tidak nangis, berarti perlu diperkeras lagi. Kalau sudah dicubit sampai merah, kok ternyata tidak nangis, berarti besok sampai hitam. Jadi targetnya adalah untuk menyakiti. Kalau itu tujuannya, maka yang akan dihasilkan adalah dendam kesumat di dalam hati anak. Oh, tidak pernah anak-anak melawan Ustaz. Anak-anak itu kalau anak cubit, anak pukul, anak apa, dia cuma nangis, kemudian dia melakukan apa yang saya perintahkan. Sekarang lihat, ketika anak Anda sudah kuat dan Anda menjadi orang yang tua renta, Anda sekarang lebih kuat dari anak Anda. Sehingga Anda pukul anak Anda, dia akan takut kepada Anda. Karena dia merasa bapaknya lebih kuat. Tapi tunggu saat ketika dia kuat dan Anda menjadi orang yang lemah. Na'udzubillah min dzalik, akan datang suatu masa ketika dia membalas pukulan orang tuanya selama sekian tahun, dia balas ketika orang tuanya sedang tua renta. Di saat kita membutuhkan kasih sayang dari anak kita, malah justru anak kita menyanyiakan dan menyakiti kita. Barang siapa yang menanam, maka dia akan mengetam. Jadi jangan silau ketika kita melihat, Masya Allah anaknya Pak Fulan loh, manut-manut di masjid, Masya Allah ya. Manut di kanan kiri, Masya Allah, kalau sholat itu anteng luar biasa. Kalau memang anak itu dengan kesadaran, maka kita acungkan jempol, Masya Allah. Tapi kalau cuma karena takut kepada bapaknya, setiap gerak dikit cubit, gerak dikit cubit, akhirnya anak itu sakitnya Masya Allah. Pulang-pulang itu udah biru-biru, merah-merah. Maka ketika dia orang tuanya tidak ada, alhamdulillah bapak anak sakit. Karena apa? Karena dia senang sekali bapaknya setiap hari disakiti. Ini kalau tujuannya menghukum anak untuk apa? Menyakiti. Tapi kalau tujuannya mendidik, maka hasilnya akan beda. Apa Ustadz indikasi hukuman yang mendidik? Indikasinya apa? Karena kan kita juga membedakan mana sih antara yang mendidik sama yang menyakiti, itu tanda-tandanya apa? Kalau mendidik satu, kalau hukuman kita mendidik tujuannya satu, perbedaannya maka antara hukuman dan motivasi akan proporsional. Antara hukuman dengan motivasi. Hukuman itu kalau bahasa agamanya adalah terhib, apa? Terhib, ancaman. Kalau motivasi apa? Terghib, ya. Jadi iming-iming di dalam Al-Quran kan ada iming-iming surga, ada ancaman apa? Neraka. Nah, ini kita bawa ke dalam pendidikan, ada hukuman, ada apa? Ada motivasi. Kalau hukuman kita mendidik, maka pertanda yang pertama akan proporsional antara hukuman dengan apa? Dengan motivasi. Proporsional itu maksudnya apa? Apa maksudnya proporsional? Seimbang. Seimbang itu maksudnya apa? Tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Seimbang. Seimbang berarti kan sama gitu ya. Berarti 50-50 gitu. Iya. Iya apa enggak? Iya. Berarti hukumannya 50%, motivasinya 50%. Setelah kita kasih jajan satu hari, besoknya kita nggak kasih jajan satu hari gitu. 50% toh? 50-50 berarti harus sama. Proporsional di sini bukan itu. Yang namanya adil itu kan tidak harus apa? Sama. Proporsional di sini maksudnya adalah harus sesuai dengan porsi yang digariskan oleh agama. Artinya yang harus dominan bukan hukuman. Yang dominan adalah motivasinya. Kenapa? Karena motivasi itu cenderung kepada sikap lemah lembut, sedangkan hukuman itu cenderung kepada sikap apa? Keras.
Yang dominan di dalam Al-Quran sikap lemah lembut apa keras? Lemah lembut. Dalam hadis Nabi juga seperti itu. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnul Wazir rahimahullah, kata beliau tidak diragukan lagi bahwa yang paling dominan di dalam kitab-kitab suci adalah sikap lemah lembut. Sebagian orang tua dibalik. Yang lebih dominan apanya? Hukumannya. Jadi setiap hari, kalau kamu nggak seperti ini, kamu akan saya potong sangunya. Kamu kalau nggak kayak gini, kamu akan bapak jewer. Kalau kamu nggak gini, akan bapak ini. Semuanya itu apa? Hukuman. Nggak pernah dia makan, kalau kamu rajin ke masjid, bapak akan belikan kamu apa gitu. Dan nggak harus yang namanya hadiah itu nggak harus berupa materi. Kadang-kadang hadiah itu yang dinantikan oleh anak bisa jadi adalah dengan sebuah ciuman. Ciuman kasih sayang kepada anak. Sebagian anak ya sangat merindukan untuk dipeluk oleh orang tuanya. Sebagian orang tua merasa bahwasanya memeluk itulah bagian dari kelembekan di dalam mendidik anak. Sorry kata dia. Sorry itu apa sih? Maaf saja katanya. Maaf saja saya memeluk anak saya. Anak saya itu jantan, emang pejantan apa? Anak saya itu tegar, nggak mungkin saya peluk. Jalan ya yang tegap gitu. Ini seperti kejadiannya Al-Aqra' bin Habis. Seperti kejadiannya siapa? Al-Aqra' bin Habis. Ketika Nabi SAW mencium cucunya dan Al-Aqra' bin Habis berada di sampingnya, kata Al-Aqra', inna li 'asharatan minal walad ma qabbaltum minhum ahada. Wahai Nabi, saya punya 10 anak, satu pun tidak pernah saya cium. Dia bangga. Dia apa? Bangga. Anak tuh punya 10 anak. Mungkin antum bukan. Anak malah 15 anak-anak. Enggak cuma 10. Satu pun tidak pernah saya usap kepalanya. Masa laki-laki diusap-usap kepalanya kayak perempuan aja? Sebagian orang kan seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu man la yarham la yurham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Jadi itu adalah wujud kasih sayang kita kepada anak kita, elus, kita cium, ya. Kita kasih pujian kepada dia. Ini yang harus lebih dominan di dalam kehidupan anak kita. Dan bukan berarti seperti itu terus. Suatu saat kita membutuhkan hukuman. Karena kalau misalnya anak itu terus dikasih hadiah, suatu saat nanti dia akan menjadi anak yang selalu terkungkung oleh hadiah. Jadi dia tidak ada rasa takut kepada orang tuanya, rasa segan kepada orang tuanya. Maka suatu saat dibutuhkan hukuman. Sebagaimana Nabi SAW suatu saat menggunakan sifat keras atau menggunakan perilaku yang keras dan tegas. Karena memang itu dibutuhkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengancam dengan neraka. Di sisi lain Allah juga mengiming-imingi dengan apa? Surga. Jadi ini yang pertama. Yang pertama indikasinya adalah proporsional. Proporsional maksudnya apa? Yang lebih dominan adalah motivasinya. Yang kedua, bagaimana cara menghukumnya? Bagaimana cara menghukumnya? Sebagian orang tua hukuman itu hanya satu jenis. Pokoknya ngapa-ngapain kesalahannya hukumannya adalah apa? Pukul. Ini tidak benar. Tidak setiap kesalahan itu hukumannya pukulan. Makanya Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Ketika anak kalian umur 7 tahun, maka perintahkanlah mereka untuk sholat. Perintah untuk taraf yang lebih agak tegas. Jadi kalau misalnya anak baru umur 2 tahun kok dipaksa diseret-seret ke masjid, itu betul dia membiasakan. Oke, membiasakan, tidak apa-apa. Kita berusaha untuk membiasakan anak ke masjid, boleh-boleh saja. Tapi juga harus diperhatikan ya, masalah keributannya dan seterusnya itu juga ada adab-adabnya. Tapi yang ingin kita soroti di sini adalah ketika anak umur 2 tahun dipaksa ke masjid, tidak mau dijewer, dipukuli. Nabi SAW pernah mengajarkan seperti itu. 7 tahun itu tegas. Ketika 10 tahun lebih tegas lagi. Dengan apa? Pukulan. Sehingga pukulan itu berharga di mata anak. Karena kesalahan-kesalahan yang besar itu juga hukumannya besar. Meninggalkan sholat adalah kesalahan yang besar.
Sekarang orang tua ketika melakukan kesalahan kecil pun pakai pukulan. Bukan berarti saya mengatakan bahwasanya kesalahan yang berhak dipukul hanyalah apa? Meninggalkan sholat. Mungkin juga ada kesalahan besar yang lainnya yang perlu dipukul. Tapi sebagian orang tua besar kecil sama saja. Yang penting dihukum dengan pukulan. Udah kayak gitu mukulnya, masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Seakan-akan anaknya adalah sansak hidup. Ketika sekolah, nak kamu kenapa bonyok-bonyok itu? Wah, kemarin baru dipukuli sama bapak Masya Allah. Itu pukulan dari mana itu? Antum tuh ngaji di mana? Ana yakin 100% bahwa ustadz antum tuh gak ngajarkan seperti itu. Ya, ana yakin insya Allah ustadz antum gak ada. Ustadz antum kan Masya Allah ya. Ustadznya Masya Allah bijak-bijak, wa la nuzakki 'alallahi ahada. Terus dari mana antum tuh dapat aturan seperti itu? Dari mana? Baca di kitab apa antum itu? Nah, coba bawa sini kitabnya. Jangan-jangan antum baca di novel nanti. Dari mana itu hukum sampai bonyok-bonyok seperti itu pukulannya? Para ulama menjelaskan pukulan yang tadi itu meninggalkan sholat itulah darbatan ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak meninggalkan apa? Bekas. Yo ora marem Ustaz. Itu kan sebenarnya orang mau mukul kok nggak ada bekasnya, nggak marem temen. Yo tadi kembali kepada tujuannya. 5 menit lagi. Berarti renungan ke-5 sama ke-6 kita ringkas saja. Ya, kita ringkas saja. Renungan yang ke-5, piranti teknologi antara kebutuhan dan gaya hidup. Piranti teknologi itu ya seperti apa? HP, kemudian internet, dan seterusnya. Ada di antara antum yang tidak punya HP? Anak tanya sekarang. Ada nggak yang nggak punya HP? Ada? Ada enggak? Tidak ada, Masya Allah. Orang kaya semua ini. Antum umurnya 20 tahun, ada yang 30 tahun. Anak tanya, yang umurnya 30 tahun, ketika umur 10 tahun, berarti 20 tahun yang lalu, orang tua antum punya HP? Tidak punya. Yang punya HP 20 tahun yang lalu hanyalah orang-orang the have. Orang kaya, juragan tanah, tuan takur, itu yang punya apa? Yang punya HP itu ya orang-orang seperti itu. Sekarang Masya Allah anak kecil pegang HP. Ini apa? Kebutuhankah? Atau mengikuti tren? Anak umur TK sudah dipegangi HP, anak umur kelas 1 SD sudah dipegangi. Apa kebutuhannya? Ya. Sebagian orang hanya sekedar untuk gaya-gayaan. Oh, Masya Allah, anak kan butuh, anak harus tahu anak saya di mana. Ya, dia pergi kemana, kan kalau punya HP kan gampang untuk komunikasi. Buktinya anaknya pergi kemana nggak tahu juga toh. Mana fungsinya coba? Kalaupun kita membutuhkan ya anak pergi jauh, ya apakah setiap hari anak kita pergi jauh? Kan enggak. Mungkin dalam sebulan sekali ya. Ketika sebulan sekali dia pergi jauh, kita bekali. Kalau itu tujuannya ingin mengetahui keberadaan anak kita kasih HP untuk kebutuhannya. Tapi sekarang tiap hari. Dan anak maaf ya. Kenapa? Rufi al-qalamu an salasin. Kenapa pena hukuman itu diangkat dari 3 orang? Salah satunya adalah anis sabiyyi hatta yablugh. Dari anak kecil sampai apa? Sampai dia balik. Kenapa? Apa dia tidak punya otak anak kecil? Punya otak nggak? Punya. Cuman belum sempurna. Jadi anak segitu dikasih HP itu belum sempurna. Akhirnya apa? Digunakan untuk apa? Anak punya HP untuk apa? Jadi dia belum bisa membedakan mana yang kira-kira baik, mana yang buruk. Loh, kadang-kadang orang tuanya aja belum bisa bedakan. Apalagi anaknya. Ya. Apalagi anak orang tuanya kadang-kadang nggak bisa bedakan, apalagi anaknya. Makanya kita lihat apa kebutuhannya anak pegang HP. Ya. Kalau hanya sekedar untuk gaya-gayaan, maka ya tunggu saja saatnya, suatu saat ketika anak kita akan hancur gara-gara HP. Saat itu kita cuma bisa untuk menggigit jari kita, menyesal. Maka sebelum itu terlambat, sekarang juga. Kalau memang tidak butuh, nggak usah dikasih. Bukan berarti kita anti teknologi, tapi manakala kita butuh, kita pasang. Kalau enggak, ya enggak. Ya. Karena kita tahu persis, subhanallah, beberapa saat yang lalu saya didatangi oleh jamaah pengajian ibu-ibu. Dia nangis. Kenapa? Anaknya masih TK sudah nonton video Ariel Luna.
masih TK. Indonesia mau jadi apa 20 tahun ke depan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa ini? Mau jadi apa? Dan bisa jadi anak kita pun na'udzubillah min dzalik seperti itu, bahkan lebih parah yang ditonton. Jangan kita menyesal di belakang. Sekarang kita lihat piranti teknologi dibutuhkan atau hanya sekedar mengikuti gaya hidup atau tren. Ini renungan yang kelima. Renungan yang terakhir, yang keenam, penentu segalanya. Ana mulai dengan pertanyaan, apa bedanya Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim? Kalau Nabi Nuh depannya N, wah itu anak SD itu. Apa bedanya Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim? Yang lain? Hah? Ya. Kalau Nabi Ibrahim, bapaknya kafir. Bagus. Bedanya, di antara perbedaannya, Nabi Nuh anaknya kafir, anaknya Nabi Nuh yang kafir. Kalau Nabi Ibrahim, bapaknya yang apa? Yang kafir. Pertanyaannya, kurang apa para nabi tersebut? Mereka adalah manusia istimewa. Dan tentunya mereka usahanya begitu keras untuk mendakwahi orang tuanya Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh untuk mendakwahi siapa? Anaknya. Tentu usaha mereka sangat puas. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang apa mereka? Jadi kalau misalnya sekarang ada yang mengatakan Ustadz berbicara tentang pendidikan anak, kemudian jamaahnya Ustadz kurang ngomong tok. Tidak boleh seperti itu. Karena antum pikir yang namanya anak ustadz mesti harus baik? Belum tentu. Jangankan ustadz nabi saja. Berarti ustadznya alhamdulillah nabi aja enggak, apalagi anak ustadz. Enggak juga, bukan itu maksud anak. Maksud anak adalah jangan sampai kita menolak nasihat. Ya. Jangan sampai kita menolak nasihat karena yang menyampaikan nasihat mungkin belum berhasil dalam menjalankan apa yang dia nasihatkan. Jangan sampai seperti itu kita. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim adalah bahwa kita hanya bisa berusaha. Adapun hasilnya itulah terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya katakan penentu segalanya adalah taufik dari Allah Jalla wa Ala. Jadi semaksimal apapun usaha kita, sebesar apapun dana yang kita keluarkan, berapa jam pun waktu yang kita kerahkan untuk mendidik anak kita, kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, maka tidak mungkin berhasil. Maka di sini kita perlu menghibah, merintih, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pilih waktu-waktu yang mustajab. Jangan pernah kita melewatkan waktu-waktu mustajab tanpa mendoakan anak-anak kita. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kadang-kadang ada anak, masya Allah orang tuanya biasa, bukan seorang ustaz, juga penghasilannya biasa-biasa. Masya Allah anaknya nurut-nurut. Mungkin bisa jadi karena orang tuanya itu tidak pernah lupa untuk mendoakan anaknya. Sedangkan kita merasa sudah lama ngaji, ya. Masya Allah sudah lama ngaji, kemudian juga bergelar SPD, sarjana apa? Pendidikan, bahkan bukan hanya SPD, MPD pula, magister apa? Pendidikan. Tidak mungkin anak-anak tidak nakal, tidak mungkin MPD kok. Ternyata anaknya nakal banget. Anaknya kiai tidak mungkin nakal, itu tidak mungkin. Ternyata justru anaknya kiai nakal banget. Ya. Jadi semuanya kembali kepada apa? Taufik. Pernah suatu saat saya ngobrol dengan salah seorang dai di satu daerah. Dia bercerita tentang anaknya yang masya Allah ya, dia kerepotan menghadapi anaknya. Terus saya ngobrol, saya ajak kita semuanya untuk berintrospeksi. Mungkin kita ini sebagai dai, mungkin kita ini terlalu mengandalkan usaha kita. Kita merasa sudah punya ilmu, sudah merasa ini, sehingga tawakal kita kepada Allah kurang. Ya, kita jarang memohon kepada Allah, kita jarang berdoa kepada Allah. Mungkin itulah kita diingatkan sama Allah. Kita lagi dijewer. Ya. Kita lagi diingatkan
sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kamu itu makhluk yang lemah. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah tuh nggak mungkin kamu itu akan berhasil. Maka sebelum itu terjadi, terus kita berusaha selain ikhtiar, kita iringi ikhtiar kita dengan apa? Doa. Jangan pernah kita melupakan doa. Semoga renungan-renungan tadi bisa membantu kita untuk mengatasi kenakalan orang tua. Wallahu taala a'lam. Silakan kalau ada yang bertanya. Afan Ustaz, mana yang lebih utama? Banyak anak atau mendidik anak dengan memiliki anak yang cukup? Misalnya 3 anak. Yang baik adalah banyak anak dan mendidik anak. Ya, itu yang baik. Tapi perlu dipahami bahwasanya Islam itu kan memberikan sinyal tentang bolehnya mengatur jarak apa? Kelahiran. Jelas sekali dalam Al-Quran. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Kemudian dalam ayat lain, haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. ASI 2 tahun. Itu kan sebuah isyarat ya, bahwasanya itu untuk mendidik. Kalau misalnya belum 2 tahun, kalau misalnya jaraknya belum 3 tahun, itu kan berarti ASI-nya tidak akan apa? Sempurna. Sebagian anak sekarang masuk kurus-kurus, padahal bukan di Ethiopia. Kurus-kurus, buncit-buncit ya. Mending kalau gemuk ya, tapi yang gemuk cuma apa? Cuma perutnya. Jadi gemuk ndak apa? Gemuk ndak seimbang itu. Jadi ASI baru dapat sebulan sudah disundul sama adiknya. Nauzubillah, ya kasihan lah, nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi itu bisa diatur ya. Itu bisa diatur dengan mengatur apa? Jarak kelahiran. Ustadz, kalau berhubungan suami istri tapi lupa doa, apakah terpengaruh kepada anak? Ya jelas dong. Ya iya, Nabi SAW mengatakan idza ata rajulu ahlahu faqala, seandainya seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya kemudian dia membaca bismillah Allahumma enggak apa malu antum ini? Apa masih bujangan semua di sini? Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya diberi keturunan oleh Allah, lam yadurruhu syaitan, tidak akan bisa dicelakai oleh setan. Berarti logika kebalikannya adalah kalau tidak baca ya akan dicelakai oleh setan. Wis kadung ya Ustaz, piye iki? Dah terlanjur gimana nih Ustaz? Ya diiringi dengan doa. Ya, diiringi dengan doa, terus didoakan Rabbana hablana min azwajina, kemudian Rabbi habli minas shalihin. Insyaallah itu bisa diperbaiki. Kalau yang suka main PS itu bapak ibunya Ustaz. Inilah contoh nyata orang tua yang lebih tua dari anaknya. Bukan orang tua bener. Ya Allah, ikhwan akhwat suka PS. Ya Allah ya Rabbi. Kalau orang awam tahu, ini pakai cadar kok main PS ini. Saya tuh gak kebayang gitu. Masya Allah itu ya. Luar biasa ini orang tua ini. Bagaimana nasihat Ustaz? Ya nasihat saya, kalau Anda pengen anak Anda baik, ya jadikanlah diri Anda yang baik. Saya sudah jelaskan dalam kajian jurus jitu mendidik anak. Ya, itu ada makalahnya di tunasilmu.com, bisa dilihat, dan juga ada videonya di Yufid TV, bisa dilihat bahwa salah satu jurus jitu mendidik anak adalah bahwa kesolehan anak itu sangat tergantung kepada kesolehan siapa? Orang tua. Banyak orang tua melarang anaknya untuk merokok, tapi setiap hari diperintahkan untuk beli apa? Rokok. Gimana? Itu nggak konsisten namanya. Berarti kalau konsisten anak kita dibiarkan merokok gitu Ustaz? Bukan. Maksudnya adalah Anda tinggalkan rokok. Itu maksudnya. Ya. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya ditanyakan kepada psikolog ini.
Ustadz mohon nasihatnya, anak punya istri yang selalu mengeluh, stres melihat anak-anak main kesana kemari, berantakin rumah. Wahai sang istri, bukan wahai istriku. Wahai sang istri, Anda stres atau tidak stres, rumah Anda akan berantakan. Mendingan tidak usah stres. Karena Anda stres sama saja, rumah akan berantakan. Karena memang itu sudah fitrahnya. Anak itu memang sukanya adalah memegang sesuatu, kemudian dipindah dan seterusnya. Itulah umur-umur dia. Ya. Kalau dilarang, malah bisa jadi akan mati kreativitas dia. Jadi kalau kita punya laptop kemudian dicopoti touch-nya itu enggak apa-apa Ustaz. Oh ya enggak tuh. Ya ada apanya ya? Ada rambu-rambunya tuh. Kalau hanya sekedar memindah mainan dari ruang tengah kemudian ke ruang makan, setelah dari ruang makan sudah dirapikan dipindah lagi ke ruang tidur. Itu biasa itu. Ya. Jadi kalau bisa kita itu hiduplah kalau orang anak muda mengatakan yang enjoy saja. Ya. Enjoy maksudnya adalah kita jangan terlalu terbebani dengan hal-hal yang insya Allah itu bukan termasuk hal yang prinsipil. Tapi bukan berarti kita tidak mengarahkan anak untuk berusaha merapikan mainannya, tidak. Kita tetap mengingatkan anak kita, nah kalau habis mainan dirapikan ya. Mungkin sekarang dia mau, tapi kan nantinya belum tentu. Nah, ketika anak itu sedang luka, kita ya harus berusaha untuk mengelus dada kita, bersabar. Ya. Jadi saya tanya, apa untungnya Anda stres? Tidak ada untungnya. Makanya seperti yang katakan tadi, lebih baik tidak usah stres. Karena stres tidak stres, anak akan main kesana kemari. Sama saja ketika ada orang ditimpa musibah, sedih, nangis dan seterusnya. Kemudian tidak sabar dia. Ya saya tanya, Anda sabar atau tidak sabar, musibahnya tetap ada. Ya mendingan apa? Bersabar. Ya. Jadi kita itu kalau mau ngapa-ngapain kita pikirkan untung ruginya. Saya tanya, ini para pebisnis di sini. Ya. Kalau antum tahu akan berbisnis pasti rugi, ya sudah dikalkulasi, ya pakai hitungan manusiawi, ya pakai hitungan manusiawi itu pasti apa? Rugi. Kita terlepas nanti apa kehendak Allah, tapi secara hitungan kalkulasi manusia pasti rugi. Antum akan berbisnis dengan bisnis itu? Bisnis enggak? Enggak. Ya sama ketika antum akan stres, antum kan tahu stres itu enggak ada manfaatnya toh? Malah nanti yang mainan bukan anaknya, nanti ibunya ikut mainan nanti kalau stres. Bapaknya tambah pusing itu, nanti bapaknya stres, ya sudah siapa nanti yang akan ngurusi keluarga? Semuanya stres. Jadi kita pikirkan apa manfaatnya? Faedahnya apa kalau stres? Terus bagaimana Ustaz supaya tidak seperti ya banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, kemudian hal-hal yang enggak prinsipil atau diarahkan kepada hal-hal yang apa? Yang positif. Ketika anaknya lagi berontakin apa ya, kalau tidak berbahaya ya Anda menyibukkan diri dengan yang lainnya. Jadi sama-sama sibuk lah. Ya ibunya sibuk dalam hal yang positif, anaknya sibuk dalam hal itu. Anaknya sudah selesai, sudah nak selesai mainannya, sudah Bu, ya sudah tak rapikan. Atau yuk rapikan bareng-bareng. Kadang-kadang juga anak itu kalau disuruh rapikan sini tidak mau dia. Sini ibu bantu, sini umi bantu sini. Ya. Atau buang sampah, kadang-kadang anak kan habis minum apa makan dibuang gitu, nggak dibuang ke tempat sampah, buang sembarangan. Ayo nak buang ke tempat sampah, tidak mau kadang-kadang. Ayo sini, bapak bantu, abi bantu sini. Ya, kita tuntun, buang. Kita harus ngalah, kita harus banyak ngalah. Bagaimana trik-trik supaya bisa sabar di dalam mendidik anak? Silahkan baca di jurus itu mendidik anak. Bagaimana agar nasihat kita mudah diterima oleh istri kita? Kadang istri kita merasa diatur-atur. Bagaimana mengatasinya? Salah satu nasihat yang paling manjur adalah Anda memberi contoh. Itu nasihat yang paling manjur. Misalnya kita nasihati istri kita supaya menjaga kebersihan rumahnya, ngepel dan seterusnya. Kita sudah nasihati sekali dua kali dilakukan, kemudian besoknya lupa, kita kepel sendiri. Sehingga kalau istri kita masih punya perasaan, dan ana yakin istri kita masih punya perasaan, maka dia akan apa? Akan Masya Allah, apiku, suamiku, sayangku, sini sayangku tak pijeti. Bukan maksudnya ini dipel, maksudnya bukan.
kasih contoh, ya. Kasih apa? Kasih contoh. Kasih contoh, ya. Misalnya antum mengingatkan apa, antum kasih contoh. Suatu saat perlu juga diomongkan. Ajak istri ngaji, ya. Ajak istri baca buku-buku pendidikan anak. Ajak istri melihat kajian-kajian tentang atau mendengarkan kajian-kajian tentang pendidikan anak. Jadi ada upaya, ya. Ada upaya dari dua pihak, ya. Menasehati secara lisan ya iya, praktek ya iya, dan juga terus senantiasa untuk memberikan nasihat-nasihat dengan lisan orang lain. Ustadz, untuk seorang pemula yang sedang belajar, mulai dari hal apa yang kita mendakwahkan kepada orang tua, bagaimana cara menyampaikannya tanpa menyinggung perasaan orang tua? Ma'ruf. Mulai dari mana lagi kalau bukan mulai dari apa? Dari tauhid, dari akidah. Itulah kuncinya. Itulah kuncinya. Supaya tidak menyinggung bagaimana? Supaya tidak menyinggung ya sebelum berbicara disusun kata-katanya. Kalau antum mau mengorbankan waktu antum selama 1 tahun penuh untuk menulis skripsi, itu kan antum kan menulis dengan kode dengan apa? Etika bahasa yang luar biasa, dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, masya Allah, sampai konsultasi ke sana kemari. Antum mau berkorban 1 tahun untuk menyusun kata-kata yang baik dalam skripsi antum, padahal itu hanya untuk mendapatkan gelar yang itu tidak menentukan surga dan neraka. Alhamdulillah Ustaz, gak lulus skripsi, gak masuk neraka, gak apa-apa Ustaz. Bukan itu maksud saya, ya. Maksud saya itu kalau kita untuk sesuatu yang bukan ketentuan neraka dan surga saja kita tuh mau berkorban seperti itu. Masa kita nggak mau berkorban barang 10 menit untuk menyusun kata-kata ketika menasihati orang tua? Ini masalah surga dan neraka ini. Surga dan neraka orang yang sangat berjasa kepada kita. Masa kita nggak mau 10 menit menyusun kata? Kira-kira bagaimana kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang tua, yang tidak menggurui itu bagaimana? Atau kita datang kepada ustadz kita, kemudian kita konsultasi, ustadz ini kira-kira kalau saya ngomong kayak gini nih ustadz, ini kira-kira saya mau ngomong kayak gini sama orang tua, ditulis rapi. Nah, kalau perlu ditulis pakai komputer, sebagaimana dulu dia menulis skripsi, kalau perlu dijilid sekalian. Ya, buat panduan nanti kalau ada teman yang mau nasihat, nih anak udah punya nih skripsi menasihati orang tua, silahkan antum baca. Manfaatnya. Kenapa kita nggak mau berkorban untuk sesuatu yang kaitannya dengan surga dan neraka orang yang paling kita cintai? Ya. Maka ketika kita akan ngomong kepada orang yang kita cintai, orang tua kita perlu menyusun kata-katanya, menyinggung perasaannya atau tidakkah, menggurui atau tidakkah. Kalau misalnya kita merasa belum mampu, kita bisa meminjam lisannya orang lain, entah itu dalam bentuk ceramah, entah itu dalam bentuk radio, entah itu dalam bentuk majalah. Ya, ini diantara caranya. Ustadz, saya mempunyai seorang anak yang mempunyai kelainan berupa menyukai sesama jenis. Mohon nasihatnya bagaimana kami menyikapi keadaan anak yang seperti itu dan bagaimana cara mengatasinya. Ustadz Arifin Badri punya tulisan masalah itu di Muslim or ID. Apa judulnya? Cari saja. Nah, di Muslim or ID di situ beliau menyebutkan cara-cara menyikapi itu, kemudian beliau bukan cuma menyebutkan tips mengatasi, tapi juga menyebutkan apa penyebab, ya, apa penyebab anak punya kecenderungan seperti itu. Bisa jadi di situ di antara yang beliau sebutkan, di antaranya adalah mungkin karena kita itu tidak menjaga pergaulan antara kakak dan adik yang lawan jenis. Ya, jadi tidak mengamalkan praktek Nabi untuk memisahkan antara kasur mereka ketika mereka sudah mulai paham lain jenis. Ternyata itu juga berpengaruh kepada apa? Kepada kepribadian dia. Dan masih ada yang lainnya, beliau menyebutkan beberapa poin, dan itu insya Allah bagus, silahkan dicari di Muslim or ID. Saya lupa judulnya apa. Pertanyaan dari pendengar radio Muslim, silahkan. Baik, pertanyaan dari pendengar radio Muslim. Bagaimana kalau kita sudah mendidik anak dengan maksimal, akan tetapi anak tersebut tetap nakal, apa yang harus dilakukan? Yang harus Anda lakukan adalah terus mendidik dan terus berdoa. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati.
Anda yang mati atau anak Anda yang mati? Tuh Ustaz, kok sedemikian ekstrimnya? Iya. Mendidik anak kan ibadah. Dan kita diperintahkan untuk beribadah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya apa? Kematian. Walaupun nanti mungkin kadarnya akan berbeda ketika anak kita anak perempuan dan sudah dinikahi sama seorang laki-laki. Bukan berarti lepas sama sekali, tidak, tapi kadarnya berbeda ketika anak perempuan itu masih ada dalam tanggung jawab kita dengan anak perempuan itu sudah dinikahi sama laki-laki, karena ini kekuasaannya sudah berpindah kepada suaminya. Tapi bukan berarti kita tidak menasihati, tetap kita menasihati, cuman kadarnya berbeda. Jadi sampai kapan? Ya sampai kita meninggal dunia kita tetap berdoa, berusaha mendoakan anak kita dan terus menasihatinya. Bagaimana porsi antara ayah dan ibu dalam pendidikan anak? Bolehkah membicarakan kelahiran dengan alasan pendidikan? Bolehkah apa? Bolehkah membicarakan kelahiran dengan alasan pendidikan? Porsi pembagian dalam masalah pendidikan anak itu memang ya, kalau kita melihat yang lebih dominan itu adalah ibu, itu betul. Karena yang lebih banyak di rumah adalah siapa? Ibu. Sedangkan bapak itu lebih banyak di mana? Di luar rumah. Tapi perlu diketahui bahwasannya ketika bapak sudah pulang ke rumah bukan berarti dia cuci tangan dari pendidikan anak dengan alasan dia sudah mencari nafkah. Karena bagaimanapun juga biasanya orang yang namanya bapak itu lebih dominan sikap tegasnya, sedangkan ibu itu lebih dominan sikap apanya? Lembutnya. Biasanya seperti itu. Walaupun kadang-kadang ada yang kebalik. Seorang suami takut kepada istrinya, takut dicerai oleh istrinya. Luar biasa. Istri mengatakan, tak cerai kamu. Allah, istri bisa menceraikan suami, aturan dari mana ini? Tapi kan itu kan kasuistik, itu kan sedikit. Yang lebih dominan biasanya yang orang tua, bapak itu adalah lebih dominan apanya? Sikap tegasnya, ibu lebih dominan sikap lembutnya. Nah, perpaduan antara dua sikap ini itulah yang diperlukan. Jadi kadang ketika anak agak sulit diperlukan ketegasan siapa? Orang tua, ketegasan bapaknya. Ketika anak ketakutan, dia membutuhkan kasih sayang siapa? Ibunya. Luar biasa perpaduan antara dua hal tersebut. Maka seperti yang saya katakan tadi, mendidik anak adalah pekerjaan kolektif. Bukan hanya kolektif dengan tetangga, juga kolektif antara suami dengan apa? Istri. Bolehkah menjalankan kelahiran anak untuk mendidik anak? Ya tadi sudah saya sampaikan. Ya, tadi sudah saya sampaikan isyarat tentang aturan dalam jarak kelahiran. Bagaimana cara mendidik anak yang sudah remaja di zaman yang penuh dengan teknologi, dengan adanya Facebook, Twitter, pacaran? Saya sudah sampaikan tadi, Facebook, Twitter, pacaran itu sumbernya dari renungan keberapa tadi? Renungan keberapa tadi? Kelima. Ya. Saya sudah sampaikan. Jadi itu cuma buntut saja, Facebookan, pacaran seterusnya. Sebagai orang tua nggak mungkin anak itu hidup tanpa HP. Masya Allah, dulu kita hidup nggak? Loh kalau kita mati ya nggak akan sampai sekarang toh. Kita kan coba sekarang, anak tanya sekarang. Dari semua yang hadir di sini, yang besar-besar bukan yang kecil-kecil, yang besar-besar, ada nggak ketika kita SD punya HP? Angkat tangan. Anak nggak angkat tangan? Ada nggak? Nggak ada. Bisa hidup toh? Bisa. Jadi siapa bilang anak itu gak bisa hidup tanpa HP? Itu kadang-kadang orang tua itu kalah sama anaknya. Ya. Orang tua itu dia harus punya sikap tegas dan juga punya sikap lemah lembut. Jadi suatu saat ketika anak meminta sesuatu yang kita tahu persis bahwasanya itu akan merusak anak kita, kita harus tegas. Tidak ya tidak. Wah, gak dibelikan sama saya kok, dibelikan sama budenya. Loh, anak itu anaknya bude apa anaknya jenengan? Ya, anaknya siapa itu? Anda kan punya kekuasaan di rumah. Ya kadang-kadang wah nggak diajeni sama anaknya. Karena apa? Karena bapaknya, anak itu taunya bapaknya itu maaf. Mungkin dianggap bapaknya itu pekerjaannya cuma dalam tanda kutip kuli, cuma kuli dalam tanda kutip, maaf. Bukan berarti menjelekkan pekerjaan kuli. Anak melihat anak saya bukan, bapak saya bukan ustadz tok.
Bapak saya bukan ustadz, maka saya nggak peduli ketika nasihat. Mungkin kita ini di sini bukan berarti kita harus jadi ustadz, bukan. Tapi kalau bisa, ya, kalau bisa, syukur-syukur dipisahkan. Kita itu membuat semacam pengajian keluarga. Ya, pengajian keluarga yang ngisi bapaknya atau ibunya. Yang hadir siapa? Yang hadir anak-anaknya. Jadi di situ kita membangun kewibawaan orang tua di hadapan anak. Kita nggak harus, ayo anak-anak sini kita belajar kitab tauhid. Bapaknya aja nggak lulus kitab tauhid, ngajar kitab tauhid. Ngajar cara sholat misalnya. Sekedar mendengarkan hafalan anak. Ya. Ayo nak sekarang baca hafalannya. Ya, menghadap ke sana, jangan lihat Quran. Bapak yang abinya lihat Quran. Ayo jangan pelak-pelik. Nanti kamu ngintip. Abinya juga ngintip. Tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting orang tua itu ada kewibawaan. Ya. Kewibawaan itu bukan tujuan utamanya ya, tapi adalah apa di balik kewibawaan tersebut yang akan dihasilkan. Berupa hasil-hasil yang positif. Saya kira cukup sampai di sini pengajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Sudah jam 9 ya, saya kira. Bagaimana menasihati ikhwan yang tidak mau menaati peraturan yang dibuat? Misalnya tidak mau parkir di tempat parkir yang sudah disediakan panitia ketika menghadiri pengajian. Antum itu sudah nggak ngatur, nggak mau diatur, itu gimana antum maunya ya? Sudah Masya Allah disediakan ini, sudah diatur kayak gini. Panitia itu insya Allah itu nggak ada tujuan yang jelek mengatur seperti itu. Ya Ustaz, kalau motor anak tidak di tempat yang anak inginkan kehujanan, ya itu resiko. Antum juga di rumah motornya kehujanan biasa kok. Jadi Masya Allah yang kayak gitu, kita itu jangan mengedepankan ego kita lah. Ya. Ada orang ngurusi kita, antum tinggal datang, tinggal mendengarkan, semuanya sudah berusaha untuk diatur. Ya tinggal kita ikuti saja lah. Selama itu bukan maksiat. Ngatur kayak gitu maksiat enggak? Bukan maksiat itu. Bukan maksiat. Itulah bentuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.